怎么可能？由你来带领我们战斗吧！你现在是地球最强者了，洛风。这两个银色巨人，这不一样。无论如何，我都不能让你死，灭绝是必然的。 即使是渺茫虚幻的希望，人类确实需要希望。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan sedikit spoiler dari serial Donghua Swell Star episode 84 besok. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan spoiler kali ini, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya secara singkat melalui ringkasan yang telah Mimin buat, yang dimana pada cerita sebelumnya telah terjadi pertarungan gila-gilaan antara pemimpin Hongda Lesson melawan monster tanduk emas. Sampai-sampai pemimpin Hongda Lesson menggunakan teknik pembakaran jiwa, yaitu sebuah teknik peningkatan kekuatan yang mematikan, namun juga teknik yang memiliki resiko sangat tinggi. Untungnya berkat teknik tersebut, pemimpin Hong bersama Lesson bisa bertarung melawan tanduk emas dengan sengit, sampai akhirnya pemimpin Hong berhasil mengikat tanduk emas menggunakan gabungan rotan Ravenclaw dengan domain Retriever, membuat tanduk emas tidak dapat bergerak, dan pemimpin Hong bersama Lesson pun bisa mengeluarkan serangan andalan mereka masing-masing, yang dimana serangan tersebut mampu mengebor perut monster tanduk emas sampai meninggalkan lubang yang sangat besar. Namun di saat yang bersamaan juga, Lesson telah mendapatkan luka yang sangat fatal dari tanduk emas, yaitu badan Lesson terpotong menjadi dua bagian, pinggang sampai kakinya terlepas dari badan Lesson. Tetapi hal ini tidak membuat perjuangan Lesson berhenti. Dengan segera Lesson yang sedang terluka parah bersama pemimpin Hong langsung terbang memasuki perut monster tanduk emas dan menyerangnya dari dalam, sampai pada akhirnya pemimpin Hong bersama Lesson berhasil membunuh monster tanduk emas dari dalam dengan membuat energi jiwa roh yang berada di dalam tubuh monster tanduk emas turun sampai ke angka 0, dan itu merupakan ending dari cerita sebelumnya.人的威力，之下无法灭世。 Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Singkat Padat, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, karena hanya 20% dari kalian yang subscribe channel ini. Yuk bantu naikin angka persentase subscriber dengan tekan tombol subscribe serta like juga. Mimin akan sangat berterima kasih. Dan jika sudah, mari sekarang kita masuk ke pembahasan spoiler dari serial Donghua Swell Star episode 84 besok. Pembahasan ini dimulai dengan diperlihatkan monster tanduk emas yang terjatuh dari atas ketinggian dengan kekuatan rohnya sekarang yang berada di angka 0. Seluruh warga Cina dan seluruh umat manusia di dunia berteriak dengan sangat gembira melihat monster tanduk emas yang telah tewas. Mereka semua meneriakkan kemenangan di mana-mana. Laki-laki, wanita, anak-anak, kakek tua, dan seluruh ras manusia sangat bergembira melihat kemenangan ini. Termasuk Lo Feng yang melihat monster tanduk emas terjatuh dari atas langit dengan berlumuran darah. Lo Feng melihat itu dengan sangat gembira. Ia masih tak menyangka jika monster tanduk emas akhirnya berhasil dikalahkan. Namun Lo Feng langsung teringat dengan pemimpin Hongda Lesson yang masih belum keluar dari perut monster tanduk emas. Di saat itu tiba-tiba saja ada berita yang menyampaikan kabar menyedihkan, yang dimana sekarang teknologi manusia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dari monster tanduk emas maupun pemimpin Hongda Lesson. Diduga pemimpin Hongda Lesson telah mengorbankan nyawa mereka untuk membunuh monster tanduk emas. Mendengar itu, semua orang yang awalnya bahagia langsung terdiam. Namun Babata menyampaikan kepada Lo Feng kemungkinan pemimpin Hongda Lesson masih hidup. Teknologi manusia yang digunakan dalam mendeteksi makhluk hidup sudah ketinggalan zaman, dan alat itu hanya bisa mendeteksi aura kehidupan dalam jangkauan yang terbatas. Lo Feng yang mendengar itu sangat lega karena Lo Feng tidak tega jika melihat pemimpin Hongda Lesson mati seperti ini. Babata menjelaskan jika detektor kekuatan
kehidupan milik manusia biasanya ditemukan di reruntuhan peradaban kuno, dan alat itu tidak akan bisa mendeteksi kekuatan hidup manusia jika kekuatan hidup tersebut turun di titik tertentu. Namun di saat itu tiba-tiba saja kondisi menjadi sangat tegang kembali. Suara kekhawatiran manusia yang melihat tayangan langsung dari monster tanduk emas bermunculan kembali, yang dimana mereka melihat jika monster tanduk emas yang tadinya jatuh dari atas ketinggian tiba-tiba saja berhenti terjatuh, dan secara ajaib ia melayang di atas udara tanpa bergerak sedikit pun, seperti sedang melawan gaya gravitasi bumi. Lo Feng yang melihat itu sangat panik dan terkejut, tubuhnya tidak dapat bergerak seperti sedang membeku. Siaran berita baru juga menyampaikan hal yang sama, telah terjadi kejadian aneh kepada tanduk emas. Ia sekarang telah menghentikan kejatuhannya dari atas langit secara misterius. Lalu tiba-tiba saja tanduk emas mendapatkan kembali kekuatannya dari inti yang berada di dalam tubuh tanduk emas. Secara perlahan tingkatan kekuatan kehidupan dari monster tanduk emas mulai naik, yang awalnya berada di angka 0 sekarang telah berada di angka satuan. Lo Feng yang mendengar itu sangat terkejut dan kebingungan kenapa sangat sulit sekali untuk membunuh monster tanduk emas. Padahal pemimpin Hong dan Lei Shen sudah hampir mengorbankan nyawa mereka, namun monster tanduk emas masih hidup. Monster tanduk emas masih melayang di atas udara, dan secara perlahan nilai kekuatan dari tanduk emas meningkat dari 10% ke 20% sampai akhirnya berhenti ke nilai 30%. Setelah menyentuh angka 30%, pemulihan tanduk emas telah berhenti. Sepertinya tanduk emas sekarang benar-benar sudah kehabisan tenaganya karena ia hanya sanggup memulihkan dirinya ke angka 30% saja. Banyak orang yang melihat itu menangis putus asa dan ketakutan. Sedangkan di tempat pertempuran sekarang monster tanduk emas telah membuka kembali matanya dengan perlahan, dengan kondisi yang terlihat jika monster tanduk emas sekarang berada di kondisi terlemahnya, hampir mendekati kematian. Luka yang ditinggalkan oleh pemimpin Hong dan Lei Shen lebih parah dari tembakan laser B6 kemarin. Dengan kondisi yang lemah, monster tanduk emas kembali meraung sebagai pertanda jika urusannya bersama manusia masih belum selesai. Lalu tanduk emas melihat ke arah perutnya yang masih meninggalkan lubang yang besar. Dari lubang tersebut terlihat pemimpin Hong bersama Lei Shen yang berlumuran darah keluar dari perut monster tanduk emas dengan keadaan yang sangat lemah, sampai mereka langsung kehilangan kesadaran dan terjatuh ke arah bawah lautan. Monster tanduk emas yang melihat kedua orang tersebut langsung sangat marah akibat apa yang telah mereka buat kepada dirinya. Tanduk emas dengan segera langsung dengan cepat mengeluarkan cakarnya untuk segera membunuh pemimpin Hong dan Lei Shen. Untungnya tepat di bawah dari monster tanduk emas sudah terdapat penjaga liquid silver guard, dan dengan segera silver guard terbang ke atas dan berubah menjadi raksasa setinggi 200 meter, menyamai atau bahkan lebih besar dari tanduk emas. Dengan kedua tangan dari raksasa liquid silver guard, serangan cakaran dari tanduk emas berhasil dihentikan, sampai membuat tangan dari liquid silver guard bengkok karena benturannya sangat keras. Untungnya berkat bahan pembuatan liquid silver guard yang menggunakan cairan khusus, membuat tangan yang bengkok dari liquid silver guard kembali normal dengan cepat setelah tanduk emas menarik kembali cakarnya. Di saat yang bersamaan, penjaga kedua dari liquid silver guard datang menangkap pemimpin Hong bersama Lei Shen, serta dengan segera ia membawa mereka berdua menjauh dari tanduk emas. Monster tanduk emas yang melihat itu tidak membiarkan pemimpin Hong dan Lei Shen melarikan diri. Ia dengan segera terbang memutari raksasa liquid silver guard dan langsung mengejar pemimpin Hong dan Lei Shen. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, tanduk emas berhasil menyusul mereka. Liquid silver guard yang sedang membawa pemimpin Hong bersama Lei Shen langsung berubah menjadi raksasa serta menggunakan tubuhnya yang lentur untuk melilit monster tanduk emas. Sedangkan liquid silver guard yang tadi berhadapan dengan tanduk emas dari belakang bertukaran posisi dengan ia yang membawa pergi pemimpin Hong dan Lei Shen dari sana. Monster tanduk emas yang tadi dililit oleh penjaga liquid silver guard langsung mencoba kembali mengejar pemimpin Hong dan Lei Shen. Namun kali ini penjaga liquid silver guard tidak membiarkan hal tersebut terjadi, yang dengan mudah ia menghentikan setiap serangan dari monster tanduk emas.
sampai membuat monster tanduk emas menyerah dan ia memutuskan untuk pergi kembali ke dalam laut agar bisa memulihkan kembali tubuhnya yang sedang terluka parah. Di saat yang bersamaan Lo Feng mendapatkan panggilan telepon dari Jiayi. Lo Feng sadar jika Jiayi ingin menanyakan tentang penjaga Liquid Silver Guard kepada dirinya. Sebelum Jiayi bertanya, Lo Feng langsung menjawab jika robot itu merupakan robot kirimannya. Namun robot itu bukanlah robot tempur yang dapat bertarung melawan tanduk emas. Ia hanya robot penjaga dan pelindung yang hanya dapat melindungi sesuatu. Perasaan Lo Feng yang masih kesal kepada monster tanduk emas langsung menutup telepon itu sebelum Jiayi mengucapkan kata-kata. Orang-orang biasa yang melihat kehadiran dua robot raksasa Liquid Silver Guard membuat mereka semua bersemangat karena mereka pikir jika kedua robot itu merupakan robot petarung yang akan membunuh tanduk emas di misi mereka selanjutnya. Sedangkan Lo Feng berbicara kepada Babata untuk menanyakan cara apa lagi yang mereka bisa lakukan agar bisa membunuh tanduk emas. Lo Feng sekarang benar-benar sangat pusing sampai terlihat seperti orang stres yang mengulangi perkataannya terus-menerus dengan menanyakan kepada Babata menggunakan kata-kata apa yang harus kita lakukan, kata Lo Feng kepada Babata. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan seorang wanita muda yang sedang menangis sangat dalam melihat tayangan dari pertarungan pemimpin Hongda Laisen, yang dimana wanita muda ini bernama Lei, anak dari Laisen alias Dewa Petir. Anak Laisen yang melihat ayahnya sedang mengalami luka parah terus-menerus menangis sambil mengucapkan permintaan maaf kepada ayahnya. Lalu di saat itu tiba-tiba saja Lei mendapatkan email terbaru dari sang ayah, yang dimana email ini telah dikirim sebelum pertarungan pemimpin Hongda Laisen dimulai. Di dalam email tersebut terdapat video yang menampilkan Laisen yang sedang berbicara sambil memberikan senyuman kasih sayang kepada sang anak. Laisen menyampaikan rasa rindunya kepada anaknya setelah 16 tahun tidak pernah bertemu kembali. Di awal pembicaraannya, Laisen bercerita tentang masa lalu mereka yang sangat indah. Waktu pertama kali mereka pergi ke taman hiburan, waktu pertama kali mereka belajar bela diri, waktu pertama kali Laisen memarahi serta memukul anaknya, namun dalam konteks kasih sayang seorang ayah. Laisen menyampaikan hal tersebut sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sedangkan hubungan mereka sekarang sedang tidak baik-baik saja dan telah berpisah selama 16 tahun. Karena dulu Laisen pernah membunuh pacar dari anaknya yang alasannya masih belum dijelaskan. Laisen menyampaikan jika dirinya tidak menyesali telah melakukan hal tersebut dan jika masa lalu terulang kembali, Laisen akan melakukan hal yang sama kepada pacar dari anaknya. Laisen melakukan itu karena ia dulu pernah membuat janji kepada istrinya yang telah meninggal jika dirinya akan selalu melindungi anak mereka dengan cara apapun. Alasan Laisen mengirimkan video ini adalah untuk berpamitan dan mengucapkan kata-kata terakhir kepada anaknya, karena Laisen merasa jika dirinya tidak akan bisa pulang dengan selamat setelah pertarungan melawan monster tanduk emas bersama pemimpin Hong. Dan alasan utama Laisen ingin membunuh monster tanduk emas adalah untuk menepati janji dirinya kepada sang istri untuk melindungi anak mereka dari ancaman bahaya apapun, termasuk monster tanduk emas yang akan menghancurkan bumi. Laisen menutup pesan itu dengan menyampaikan dirinya masih mencintai anaknya seperti waktu pertama kali ia lahir. Lalu video pesan tersebut berakhir dengan Laisen yang memberikan senyumannya kepada sang anak. Anak Laisen yang melihat pesan itu hanya bisa menangis sampai suaranya serak sambil mengucapkan permintaan maaf kepada sang ayah, serta berharap sang ayah dapat kembali dengan selamat. Karena dulu juga waktu mereka berdua berpisah, putrinya Laisen benar-benar sangat marah dengan apa yang dilakukan ayahnya kepada pacarnya. Sampai-sampai anaknya Laisen mengucapkan kata-kata kasar kepada ayahnya waktu perpisahan mereka. Tidak hanya putrinya Laisen yang mendapatkan berita duka, Jiayi juga mendapatkan berita duka, yang dimana waktu ia sedang turun ke lapangan untuk membantu jalannya evakuasi bagi prajurit yang terluka, Jiayi bertemu dengan salah satu prajurit bawahannya dan ia memberitahu kabar duka terhadap salah satu murid kebanggaan Jiayi bernama Liu Ning, yang dimana Liu Ning sekarang telah tewas di pertempuran melawan monster. Jiayi yang mendengar itu hanya bisa terdiam dan sedikit demi sedikit mulai menangis. Jiayi merasa sangat bersalah karena telah membiarkan muridnya bertarung sampai mengorbankan nyawa mereka, karena memang Jiayi juga yang memerintahkan
mengerahkan seluruh muridnya untuk ikut berperang melawan monster akibat serangan besar-besaran dari monster yang terus berdatangan. Walaupun pertarungan antara pemimpin Hong bersama Lei Shen melawan tanduk emas telah selesai, saluran berita di seluruh dunia masih menyiarkan ulang pertempuran tersebut, serta menyampaikan jika pemimpin Hong bersama Lei Shen sekarang berada di kondisi yang kritis alias koma, dan memberitahu robot raksasa Silver yang kemarin melawan tanduk emas merupakan robot teknologi terbaru milik bumi, harapan bagi umat manusia. Berita tersebut pun membuat beberapa orang kembali bersemangat karena mereka pikir robot itu merupakan robot tempur yang siap melawan tanduk emas. Lo Feng yang baru saja sampai di rumah juga mendengar berita tersebut, dan di sana Lo Feng mendengar jika robot Liquid Silver Guard miliknya merupakan robot dari hasil penelitian beberapa negara yang siap mengantarkan manusia ke jalur kemenangan. Yang padahal robot tersebut merupakan robot yang Lo Feng temukan di pesawat reruntuhan kuno 12, tepatnya di pesawat X-81. Lo Feng yang sudah tidak tahan mendengar berita tersebut langsung pergi meninggalkan ruangan tamu. Dan setelah itu Lo Feng berbicara kepada Babata, yang dimana Babata menyampaikan kepada Lo Feng untuk menyerah saja karena sudah tidak ada cara lagi mengalahkan tanduk emas. Lo Feng harus segera bisa merelakan bumi yang akan dihancurkan. Lo Feng yang mendengar itu sangat marah dengan perkataan Babata, seakan Babata menyampaikan jika seluruh nyawa manusia di bumi ini tidak berguna. Sekarang bukanlah membicarakan tentang satu nyawa manusia, namun membicarakan seluruh nyawa umat manusia. Lo Feng tidak bisa membayangkan anak-anak serta bayi yang baru lahir menjadi korban dari amarah tanduk emas, apalagi melihat bumi yang dijadikan taman bermain bagi tanduk emas. Lo Feng sangat yakin jika masih ada cara lain untuk mengalahkan monster tersebut. Lo Feng bertanya kepada Babata apakah kekuatan jiwa dari tanduk emas sekarang telah berada di posisi terlemahnya. Babata dengan sedikit ragu-ragu menjawab jika kekuatan jiwa dari tanduk emas sekarang memang sedang berada di kondisi yang sangat lemah. Namun hal tersebut masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pejuang saat travel tingkatan 3 seperti Lo Feng. Tetapi Lo Feng sangat yakin jika dirinya bisa membunuh monster tanduk emas, terlebih lagi berkat tembakan dari laser B6 dan juga pertarungan dari pemimpin Hong dan Lei Shen. Sepertinya kondisi keseluruhan dari tanduk emas telah berada di angka 20%. Jika Lo Feng juga menggunakan kekuatan rahasia milik Tuan Huyangbo, Lo Feng sangat yakin dirinya akan bisa mengalahkan tanduk emas. Dan apabila kekuatan Lo Feng masih belum cukup, Lo Feng bisa meminta bantuan kepada 5 pejuang terkuat di bumi untuk menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, agar bisa mengaktifkan teknik rahasia yang sangat kuat milik Tuan Huyanbo. Babata yang mendengar itu mengamuk. Ia meminta kepada Lo Feng untuk tidak berpikiran seperti itu karena dirinya tidak mau kehilangan Lo Feng, yang dimana Babata sendiri telah menunggu ribuan tahun lebih untuk mencari pewaris dari Tuan Huyangbo seperti Lo Feng. Dan hal tersebut sangatlah sulit, terlebih lagi kekuatan itu sangat beresiko bagi penggunanya, apalagi harus mengorbankan 5 pejuang terkuat di bumi untuk bisa mengaktifkan kekuatan rahasia itu. Sungguh harga yang sangat mahal. Babata pun tidak mengizinkan Lo Feng untuk menggunakan cara tersebut, dan terjadilah perdebatan serius antara Lo Feng bersama Babata. Dan singkat cerita, perdebatan tersebut berakhir dengan Babata yang setuju untuk membantu Lo Feng, namun Babata masih sedikit tidak menyetujui rencana ini. Oke guys, sepertinya untuk spoiler dari cerita serial Donghua Swallow Star episode 80 besok sampai di sini dulu. Mari kita lanjutkan lagi ceritanya ini di hari Kamis besok waktu serial Donghuanya sudah rilis. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 怎么可能？由你来带领我们战斗吧！你现在是地球最强者了。地球城，罗峰，这两位银色巨人，这不一样。无论如何，我都不能让你死。灭绝是必然的。即使是渺茫虚幻的希望，人类确实需要希望。